Mereka membicarakan saya, kan mereka membicarakan saya, apa artinya itu? Apa artinya yang mereka bicarakan? Apalagi hal-hal yang memang saya tahu tidak menyenangkan kan gitu loh. Reframingnya begini, tentu saja mereka bicarakan kita, keburukan kita. Orang dia memang nggak tahu saya secara utuh kok. Memang dia nggak kenal saya kok. Memang ya kita kecenderungan ingin jadi seseorang yang perfect ya, dan juga terlihat menyenangkan di depan banyak orang gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu hal yang bisa Anda catat ya, small listeners. Tadi ada tips yang pertama, jauhi semua yang berbentuk visual ataupun auditory ya, omongan-omongan ataupun komentar-komentar. Stop, jangan kepo gitu ya. Yang kedua, the map is not our territory gitu ya. Jadi mindset positif ya, bahwa orang-orang yang mungkin berkomentar yang nggak baik untuk Anda gitu ya, itu pandangan mereka, bukan pandangan terhadap diri Anda seutuhnya gitu. Nah, Pak Hing, yang sebelum kita lanjut ke tips yang ketiga ya, ini kan banyak dari kita juga nih yang ingin berusaha untuk mengontrol omongan orang lain. Inginnya kan kita pengennya tuh orang lain juga menilai kita positif gitu ya, baik orang yang ngomongin kita atau mungkin orang-orang yang tidak kenal kita juga, kita pengennya sih seperti itu. Apakah memang kita tidak bisa mengurangi kontrol itu atau gimana? Ada caranya nggak, Pak Hing? Ya, maksudnya gini, kesadaran bahwa kita tidak bisa mempengaruhi pendapat orang mengenai kita itu yang penting sih, gitu. Okay. Jadi ada kesadaran bahwa, hey, satu-satunya yang bisa kita kendalikan itu adalah pendapat kita mengenai mereka, gitu loh. Pendapat orang lain mengenai kita nggak bisa kendalikan, gitu kan. Bahkan kalau saya misalnya gini, ada wajah yang dulu banget nih, dulu banget, bahkan kalau saya lagi misalnya begini, contoh saya masih ingat, saya dulu banget saya pernah dapat satu feedback nih. Sepanjang saya lagi nunggu seseorang ingin meeting, saya kebetulan di depan komputer, saya lagi mikir kan gitu loh. Nah, begitu saya mikir selesai, begitu saya ketemu orangnya, langsung dia coba. Ini kan ada orang yang sok tahu banget, memprasangkakan orang gitu loh. Yeah. Saya menilai Bapak ini orang yang sangat serius. Dia nggak tahu apa goofy-nya saya gitu loh. Maksudnya, ya saya perhatikan selama 1 jam ini Bapak ini begini-begini. Oh, really? Nah, karena begini, karena memang mereka melihat kita itu sangat limited gitu loh. Sangat terbatas. Kita ketemu teman kerja kita mungkin sehari katakanlah 4, 5, 6, 7 jam. Dari 24 jam yang mungkin kan gitu loh. Dan penampilan kita entah di kantor, di umum, di mana-mana gitu loh. Itu kan tidak selalu mewakili kita yang sebenarnya kayak gimana gitu loh. Nah, karena itu kalau kita ingin bisa mempengaruhi semua pendapat semua orang, kita harus tinggal sama mereka 24 jam dengan seluruh orang di muka bumi ini. Ini loh gini loh deh. Orang yang tinggal sama kita 24 jam juga kadang-kadang masih nggak ngerti kita loh. Bagaimana dengan orang yang cuman ketemu kita cuman sekian menit, sekian jam per hari kayak gitu. Nah, kita jadi stop desperadonya itu. Oke, jadi stop mengontrol apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita ya, gitu ya Pak Hing ya. Itu yang harus di stop pertama gitu. Jadi ya biarkanlah orang menilai Anda seperti apa gitu. Seperti yang tips yang kedua ya, the map is not our territory. Oke, kita ke tips yang ketiga dulu Pak Hing, silakan. Nah, tips yang ketiga ini connect banget loh Audrey dengan yang barusan kita bahas ini. Oke, silakan. Kendalikan dan lain-lain. Jadi gini, saya menggunakan teknik NLP namanya reframing. Reframing itu begini. Mereka membicarakan saya, mereka membicarakan saya, apa artinya itu? Apa artinya yang mereka bicarakan? Apalagi hal-hal yang memang saya tahu tidak menyenangkan kan gitu loh. Nah, ini pertanyaan saya untuk semua smart listener yang ada di sini. Mereka membicarakan kita dengan quote and quote, misalnya kejelekan-kejelekan, otomatis pasti kejelekan lah yang mengganggu kan lah ya. Iya. Kalau mereka bicara yang baik-baik terusin aja. Saya senang malah ya. Kipas. Tapi kan mereka bicara yang menurut kita kejelekan kita, itu kan kita terganggu nih. Ya. Nah sekarang apa arti dari mereka bicara keburukan kita? Apa artinya itu? Sekarang saya nanya sama semua listener gini. Apakah mereka membicarakan kita karena mereka tahu semuanya mengenai kita? Atau mereka bicarakan keburukan itu karena mereka tidak tahu gambaran utuh kita? Which one?
Ya kan gitu loh. Nah, reframingnya begini, tentu saja mereka bicarakan kita, keburukan kita. Orang dia memang nggak tahu saya secara utuh kok, memang dia nggak kenal saya kok. Nah, Mhm. jadi reframe-nya itu adalah kalau sampai kita tahu ada orang yang bicara keburukan yang kita tahu, kita bukan kayak yang dia bicarakan, reframe-nya begitu aja. Kalau misalnya, Audrey, si itu bicarain lo doh. Dia bicarain lo begini-gini. Audrey tetap senyum aja daripada terganggu. Audrey bilang, terang aja dia bicarain begitu mengenai gua. Orang dia memang nggak kenal kok. Oke. Nggak kenal juga ngomongin orang gitu ya. Ya. Nah, reframe-nya ke arah sana. Jadi reframing-nya adalah orang itu bicara keburukan kita justru karena dia tidak tahu mengenai kita. Makanya dia Hmm. gitu reframingnya gitu loh. Hmm. Jadi daripada kita sibuk terganggu bahkan kita berusaha meyakinkan orang lain lagi bahwa gua nggak kayak begitu, gua kayak begitu. Reframe di kepala kita aja seperti itu. Mhm. Oke. Nah, ini ada lagi yang menarik nih Pak Hing ya. Kalau kita kan memang di sini berusaha untuk tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang lain gitu ya. Ya. Tapi ada tipe-tipe orang juga yang benar-benar nggak terpengaruh nih Pak Hing dengan omongan orang lain, bahkan evaluasi, kritik atau masukan pun dia nggak ngaruh nih. Nah ini nih gimana nih? Siapa tahu kita menjadi orang yang apa ya, yang aku gambarkan tersebut karena nggak jarang juga kita denial nih dengan mungkin masukan, kritik ataupun saran. Itu berbahaya. Oke. Aha. Iya, karena ada asumsi bodoh amat mengenai pendapat semua orang, bodoh amat. Ya. Saya totally disagree kalau ada yang Mhm. bilang masa bodoh amat dengan pendapat semua orang gitu loh. Nah, Oke. karena gini, hanya gara-gara satu, dua, tiga orang ngomongin yang buruk mengenai kita, bukan berarti semua orang itu tidak usah didengarkan kan gitu loh. Oke. Bagaimana dengan masukan yang baik? Bagaimana dengan Mhm. feedback? Gitu loh. Nah, manusia memang gini, ada satu ucapan yang bagus. Saya lupa dari bintang film siapa yang bilang begini. Mhm. Dia bilang bahwa kalau seseorang mengkritik Anda dan Anda terganggu, berarti bukan soal kritikannya, something wrong dengan egonya kita sendiri gitu loh. Merasa Hmm. kayaknya ingin sempurna dan lain-lain gitu loh. So, kalau ada masukan sih fine. Yang kita Mhm. seringkali tidak bisa menerima itu adalah sebetulnya omongan serangan ke pribadinya kita. Ke Oke. pribadinya. Kalau saya bilang sama gini, Audrey, next time Audrey, kalau bikin laporan, coba deh hurufnya dikasih jarak 2 spasi. Misalnya begitu. Mhm. Ini kan tidak menyerang kepribadian Audrey. Iya. Ini hanyalah semacam masukan biasa aja. Lain kalau Mhm. saya bilang, Audrey, kamu tuh ceroboh sekali, Audrey. Itu menyerang Audrey. Yes. Nah, itu boleh masa bodoh. Saya setuju. Jadi, Mhm. nah, tetapi kalau masukan mengenai kerjaan, masukan mengenai sikap, boleh lah, nggak apa-apa. Orang dengerin aja, orang kita pakai atau enggak kan terserah kita. Oke. Daripada kita sibuk berdebat, thank you, udah. Oke oke. Itu loh, siapa tahu bagus loh. Mhm. Banyak masukan itu yang kadang-kadang kita setelah duduk merenung, iya benar juga sih, gitu loh. Ya gitu. Jadi tidak semuanya masa bodoh itu, tidak semuanya. Karena sayang banget saya tahu ada beredar kayak asumsi di luar sana bodoh amat dengan pendapat semua orang. Jauh. Mhm. No, 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 no. Ada orang yang juga harus kita dengarkan kok. Ada. Paling berbahaya Audrey adalah orang-orang yang tidak punya satu pun orang di muka bumi ini yang dia dengarkan. Itu very dangerous. Oh, oke. Very dangerous. Nah, jadi, masukan orang ya itu berarti kita harus pintar-pintar memilih lah ya Pak Hing ya, mana yang masuk ke telinga, mana yang harus kita baca dan kita dengarkan gitu ya. Jadi ini jadi referensi juga untuk kita, jangan denial juga nih sama kritik-kritik yang membangun ya. True, 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 Iya, true, karena true. kita pastinya ingin jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita bicara lagi nih Pak Hing, kan ada besar kemungkinan ya kita memang sudah mendengar, kita sudah melihat gitu ya, mungkin asumsi-asumsi orang sama kita dan kita kadang ada tuh perasaan merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, ini gimana nih Pak Hing? Apakah kita bisa mengalihkan hal itu dengan mungkin melakukan aktivitas atau distraksi atau seperti apa Pak Hing supaya nggak kepikiran lagi? Nah, ini hampir bocor tips keempat nih. Oke. Bisa kita tahan dulu atau seperti apa? Tapi it's okay, karena gini, memang tadi saya bilang dari awal kita bicara itu memang karena ada keinginan kita ingin sempurna itu loh. Mhm. Sebenarnya bukan keinginan kita untuk sempurna, tapi kita ingin kelihatan sempurna di telinga ataupun mata orang lain itu loh. Aha, aha. Jadi issue. Kalau kita sendirian di sebuah bumi ini nggak ada masalah kan? Kita nggak takut loh tidak sempurna loh. Mhm. Nobody's watching kan gitu loh. Yes. Tetapi karena kita dikelilingi oleh sosial media, kita dikelilingi oleh mata dan telinga, pendapat orang lain somehow matters kan gitu loh.
Kita takut dinilai buruk, kita takut dinilai jelek gitu lah. Karena itulah seringkali timbullah berbagai entah kebohongan ataupun macam-macam lah itu. Jadi ya penampilan yang dibedakin, macam-macam. Karena memang kita masih manusia loh ya. Mhm. Manusia yang memang ingin dan pendapat orang lain bagi kita itu penting di sosial ini gitu loh. Penting, bukan tidak penting, penting. Tetapi ada yang too much. Ah, oke. Lumat sehingga dia nggak bisa hidup dengan caranya dia gitu loh. Harus di pendapat karena apapun yang dia lakukan harus pendapat orang lain gimana ya. Oh kita nggak bisa tidur itu. Itu kasihan banget karena setiap kali kita bangun pun pendapat orang lain yang matters, ya kan? Mhm. Pendapat orang lain yang matters, gitu. Sayang banget kita nggak hidup. Aha, jadi melelahkan ya Pak Hing ya, harus berpura-pura, Oh. harus ya pencitraan seperti itulah ya, berusaha seperti yang orang ingin lihat gitu dari versi kita.